adik ipar saya itu tak boleh melihat aurat saya. Kalau saya serumah sama dia, maka jilbabnya mesti penuh. Yang boleh saya lihat wajahnya sama tapak tangannya. Jangan lupa donasi untuk perkembangan dakwah Media Hidayah Channel. Donasi Anda sangat kami perlukan. Insya Allah, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Karena di sini tempat Anda beramal jariah. Di kampung saya banyak orang berobat ke dukun. Di mana hukumnya? Katanya kita kan berusaha berobat. Ada yang bisa memindahkan penyakit ke ayam. Ada yang dimandikan oleh dukun. Di mana solusinya Pak Ustaz? Tolong jelaskan dosanya. Soalnya saya akan mendengarkan. Nah, dengarlah baik-baik. Satu, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap si dukun itu, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang lebih kuat daripada itu satu lagi, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Maka segeralah bertobat. Bagi yang sudah pernah ke dukun, konsultasi ke peramal, pergi ke penasehat spiritual, Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas, yang ada iklannya di koran MX, bertobatlah, sholat sunat taubat. Tapi masih sakit keluarga kami Pak Ustaz, pergi ke tempat ruqyah, namanya Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ada namanya Ustadz Saifullah Ruqyah, ada namanya Ustadz Zafrullah Ruqyah di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, belakang Hotel Premier. Ada di masjid, ada di Rumah Sakit Zainab. Rumah Sakit Zainab ada basement di bawah, itu bisa juga ruqyah. Mau ruqyah, ada juga terapi pakai sengatan lebah. Lebah itu disengatkan ke kaki. Gimana rasanya? Saya tanya ke kawan saya belum pernah. Kawan saya kena asam urat. Saya tanya, bagaimana rasanya? Susah diceritakan dengan kata-kata. Pergilah kalau mau coba. Pak Ustaz, apakah aurat suami berdosa dilihat oleh adik iparnya? Ya, adik ipar saya itu tak boleh melihat aurat saya. Kalau saya serumah sama dia, maka jilbabnya mesti penuh. Yang boleh saya lihat wajahnya sama tapak tangannya. Itu pun jangan lama-lama. Tak boleh. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, alhamu, bagaimana dengan ipar? Kalau orang lain kan haram, ibu haram, adik-adik haram. Kalau adik ipar macam mana? Alhamu al-maut, mati kata Nabi. Kalau orang lain sekedar berdosa, tapi kalau adik ipar mati. Kenapa disebutnya mati? Karena terjadi perselingkuhan sama adiknya, hancur rumah tangga, mau dinikahi tak bisa. Kecuali kakaknya mati, baru bisa. Makanya ipar beripar itu hati-hati. Berapa banyak orang jatuh cinta sama abang iparnya. Kisah nyata, true story, ngomongnya ke saya, Pak Ustaz, di dunia udah mau kiamat, masih lama. Saya bilang, ada apa? Ini ada perempuan mau nikah sama saya. Ya nikahi aja. Apa masalahnya? Kalau saya nikahi kiamat, Pak Ustaz, ini nikah kenapa? Yang mau nikah sama saya ini adik ipar saya. Karena selalu sering dari kecil saya jaga, saya sudah dianggapnya seperti kata-kata seperti itulah masuk setan. Alah, kan udah seperti situlah rusak. Udah macam adik saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berubah menjadi macam-macam. Pak Ustaz, gimana tentang tradisi orang berjalan di bawah keranda orang mati? Kepada anak cucu cicit, lewatlah di bawah keranda nih. Nanti kalau kalian lewat,
lagi, lewatlah. Itu bukan tradisi Islam. Justru anak cucu itu disuruh rindu, supaya kalau dia rindu berdoa dia, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cucu rindu bagus. Untuk almarhum datuk saya Al-Fatihah, ajarkan itu. Sekarang banyak cucu tak perlu lagi lewat, memang dia udah tak rindu lagi. Dulu ya cucu takut rindu nangis, sekarang ada pun datuk di situ dia tak ingat, dia udah sibuk main. Nah, salam datuk kau datang, ya tuh, datuk itu sudah cium tangan. Dia udah sibuk main. Jadi tradisi-tradisi ini tinggalkanlah, tak usah lagi. Ustaz Abdul Somad pernah, saya seumur hidup tak pernah lewat, baik di bawah keranda maupun di atas keranda. Nenek saya meninggal, datuk saya meninggal, tak pernah disuruh kami lewat-lewat, baik di bawah apalagi di atas. Tinggalkanlah.